Gelombang laut Arafura berayun tenang di bawah langit malam Papua yang pekat, seolah tak ada yang berbeda dari malam-malam lainnya. Namun jauh di dasar layar radar dan satelit, sebuah bayangan bergerak di lautan. Kapal kargo MV Southern Star, berbendera Australia, melaju perlahan membawa muatan yang sangat rahasia. Kapten Michael Harper dan krunya percaya bahwa mereka sedang menjalankan misi biasa, tetapi sebenarnya mereka membawa senjata untuk kelompok separatis bersenjata yang selama ini menjadi mimpi buruk pemerintah Indonesia, kelompok kriminal bersenjata, KKB. Di markas Densus 88, Jakarta, suasana jauh berbeda. AKBP Sopyan, seorang komandan yang dikenal dingin dan analitis, menatap layar monitor besar yang memaparkan data pergerakan kapal di wilayah perairan Indonesia. Wajahnya serius. Setiap detik sangat berarti. Kapal ini sudah beberapa hari berada di jalur mencurigakan di perairan Papua Selatan. Tim intelijen BIN telah memberikan sinyal kuat bahwa kapal ini membawa muatan ilegal, ucap Sopyan kepada timnya, sambil menunjuk titik koordinat di layar. Di ruangan terpisah, Ibu Bungasari, kepala intelijen BIN yang karismatik dan tegas, memimpin rapat darurat. Dengan suara mantap ia menjelaskan hasil laporan informan bernama Raden, seorang mantan anggota KKB yang membelot dan menyerahkan informasi rahasia kepada pemerintah. Raden telah membocorkan bahwa kapal ini bukan sekadar membawa alat biasa, tetapi persenjataan lengkap, senapan serbu, amunisi, bahkan bahan peledak, jelas bunga. Ini jaringan besar dan terorganisir. Kalau kita tidak bertindak sekarang, situasi akan semakin berbahaya. Raden, pria berusia sekitar 30 tahun, dulu merupakan anggota KKB yang memiliki posisi strategis dalam kelompok tersebut. Namun, kejadian tragis dalam sebuah serangan yang menewaskan anggota keluarganya membuat ia meninggalkan kelompok tersebut dan bersembunyi. Melalui komunikasi rahasia yang terjaga ketat, Raden memberikan detil pergerakan kapal kargo yang diduga kuat membawa senjata ilegal dari Australia. Saya sudah tidak tahan melihat anak-anak dan warga sipil terus jadi korban. Senjata-senjata ini membuat mereka semakin brutal, katanya dalam rekaman yang diamankan Densus 88. MV Southern Star adalah kunci dari rantai pasokan senjata ini. Mereka memanfaatkan jalur laut yang sulit dijangkau untuk menghindari pengawasan. Informasi ini membuat tim gabungan Densus 88 dan BIN semakin yakin bahwa operasi penyergapan mutlak diperlukan. Namun, mereka sadar akan risiko besar karena kapal itu juga beroperasi di wilayah laut internasional yang rawan sengketa. Sementara itu di Papua, Letkol Laut Iqbal Setiawan memimpin pasukan Kopaska TNI AL untuk mengawasi aktivitas kapal dan melakukan penyusupan di Pelabuhan Timika. Iqbal dikenal sebagai komandan yang sangat disiplin dan berani mengambil risiko demi misi negara. Dengan bantuan beberapa anggota, ia berhasil mengidentifikasi kontainer-kontainer yang mencurigakan. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa muatan tersebut bukan alat berat biasa seperti yang tercantum di manifest kapal. Kami sudah buka sebagian kontainer di pelabuhan. Ini berisi senapan serbu, amunisi, bahkan bahan peledak. Laporan Iqbal melalui radio satelit kepada Sopyan. Koordinasi berjalan cepat, dan keputusan diambil untuk melakukan operasi gabungan penyergapan di laut, agar tidak menimbulkan kerusakan di pelabuhan yang padat. Pada malam yang ditentukan, kapal pengawal TNI AL dan Densus 88 melakukan pengintaian dan menyiapkan operasi penyergapan bernama Halimun. Angin laut dingin berhembus kencang, menyulitkan komunikasi, namun semangat tim tetap membara. Dengan helikopter TNI AL yang mengelilingi MV Southern Star dan pasukan Kopaska yang siap beraksi, operasi dimulai secara tepat waktu. Kita serbu dengan cepat, jangan beri mereka kesempatan melawan, perintah Sopyan melalui radio. Satu persatu pasukan melompat dari helikopter menggunakan tali ke dek kapal, membawa perlengkapan lengkap. Suasana mencekam, hati-hati, dan penuh konsentrasi. Saat pasukan turun ke kapal, kru kapal yang ternyata bersenjata merespons dengan tembakan. Ledakan kecil terdengar dari ruang mesin, dan asap mulai mengepul. Situasi menjadi sangat berbahaya. Densus 88, fokus, kendalikan situasi, teriak Iqbal, yang sudah memimpin serangan dari bawah. Setelah pertempuran singkat namun sengit, pasukan berhasil melumpuhkan seluruh awak kapal tanpa ada korban jiwa di pihak mereka. Kapten Michael Harper dan 12 awak kapal ditangkap hidup-hidup. Dengan kapal yang sudah diamankan, tim mulai membuka kontainer. Yang ditemukan jauh melampaui dugaan. Senjata otomatis, peluncur roket, amunisi kaliber tinggi,
hingga drone pengintai militer canggih yang biasanya hanya dipakai tentara negara maju. Sopyan berdiri di tengah dek kapal. Wajahnya menunjukkan kombinasi antara lega dan kekhawatiran. Ini bukan hanya penyelundupan biasa. Ini adalah operasi jaringan internasional yang berupaya memicu konflik bersenjata di dalam negeri, katanya pelan, namun tegas. Berita penggerebekan dan penyitaan kapal MV Southern Star menyebar cepat. Pemerintah Australia bereaksi keras, menyebut tindakan Indonesia sebagai pelanggaran hukum maritim internasional dan menyerukan penyelesaian diplomatik. Namun pemerintah Indonesia tetap tegas membela tindakan mereka, menegaskan bahwa mereka menjalankan kedaulatan negara untuk melindungi keamanan rakyat. Situasi menjadi krusial ketika media internasional mulai mengangkat isu ini, dan tekanan dari berbagai pihak mulai mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Malam itu, di ruang operasi Densus 88, Sopyan menatap peta digital Laut Arafura yang masih gelap dan sunyi. Suara ombak menghantam lambung kapal, seolah menjadi saksi dari perjuangan yang baru saja dimulai. Ini baru permulaan, gumam Sopyan. Kita harus waspada, karena jaringan ini pasti belum habis. Perang sesungguhnya belum dimulai. Setelah keberhasilan operasi penyergapan kapal MV Southern Star di Laut Arafura, suasana di markas Densus 88 Jakarta masih belum tenang. AKBP Sopyan duduk di ruang kerjanya yang sederhana namun penuh teknologi canggih. Ia menyeka keringat di dahinya dan menatap layar monitor yang memuat data intelijen terbaru. Ini baru awal, bukan akhir, pikir Sopyan. Ia tahu jaringan di balik penyelundupan senjata itu jauh lebih besar dan kompleks daripada yang terlihat saat penyergapan kemarin malam. Senjata-senjata itu hanyalah ujung gunung es. Ada tangan-tangan yang lebih besar di belakang semua ini. Sementara itu, di ruang rahasia BIN, Ibu Bungasari sedang mengumpulkan data dari berbagai sumber. Tim intelijen BIN bekerja siang malam untuk membongkar asal-muasal senjata dan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat. Melalui pengawasan komunikasi dan transaksi keuangan, mereka berhasil mengendus jalur keuangan yang mengalir ke beberapa perusahaan persenjataan di Australia. Bungasari menatap peta digital di depannya yang menampilkan sejumlah perusahaan dan kontak-kontak yang saling berhubungan. Kita harus menggali lebih dalam. Ada perusahaan besar yang menjadi otak di balik pengiriman ini, katanya serius kepada timnya. Di tengah kerja keras itu, muncul satu nama yang mengagetkan. Jackson Pirch, CEO sebuah perusahaan persenjataan ternama di Australia yang selama ini beroperasi dengan kedok legal. Namun di balik itu, kabar burung menyebutkan bahwa perusahaannya terlibat dalam penyelundupan senjata secara ilegal ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Sementara itu, Raden yang kini hidup dalam perlindungan ketat pemerintah, masih dihantui oleh masa lalunya. Malam itu, di sebuah rumah aman di pinggir hutan Papua, ia berbicara dengan seorang petugas Densus 88 yang menjaga keamanan. Saya takut, Pak. Mereka pasti akan mencari saya setelah kejadian ini, ucap Raden dengan suara gemetar. Sabar, Raden. Kami akan melindungimu. Informasi yang kau berikan sangat berharga, balas petugas itu. Raden menatap keluar jendela yang gelap, teringat akan hari-hari kelam saat ia masih menjadi anggota KKB. Ia tahu, pengungkapan ini adalah risiko besar, tapi juga harapan untuk mengakhiri penderitaan rakyat di Papua yang selalu menjadi korban konflik. Di Papua, Letkol Laut Iqbal Setiawan tak pernah berhenti bergerak. Setelah operasi penyergapan sukses, ia segera memimpin patroli intensif di wilayah laut sekitarnya. Kopaska terus memantau gerak-gerik kapal-kapal asing yang mencurigakan, memastikan tidak ada lagi muatan senjata ilegal yang lolos. Iqbal memimpin latihan tempur gabungan dengan Densus 88, menyiapkan pasukan untuk menghadapi kemungkinan operasi lanjutan yang jauh lebih besar dan berbahaya. Kita harus siap 24 jam. Jangan biarkan mereka berpikir kita lengah, kata Iqbal tegas kepada pasukannya. Namun, di balik semua persiapan itu, jaringan penyelundupan senjata tidak tinggal diam. Mereka mulai mengirim sinyal ancaman melalui saluran komunikasi bawah tanah. Beberapa anggota KKB yang berhasil lolos pun mulai melakukan serangan sporadis di beberapa wilayah, mencoba mengalihkan perhatian aparat keamanan. Di Jakarta, Sopyan menerima laporan dari lapangan tentang insiden-insiden kecil yang mulai meningkat. Mereka mencoba membuat kekacauan. Ini perang psikologis, ujarnya. Sementara itu, dalam lingkup diplomasi internasional, ketegangan antara Indonesia dan Australia mulai memuncak.
Pemerintah Australia melalui juru bicaranya mengeluarkan pernyataan resmi yang menyesalkan tindakan Indonesia yang menyita kapal berbendera mereka. Namun pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari penegakan kedaulatan dan keamanan nasional. Media-media internasional mulai membesar-besarkan kasus ini, beberapa bahkan menyoroti perusahaan persenjataan Australia yang diduga terlibat. Situasi ini memicu debat sengit di Parlemen Australia dan tekanan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia yang mengecam praktek perdagangan senjata ilegal. Di tengah ketegangan ini, Densus 88 dan BIN semakin memperkuat koordinasi dengan TNI dan Kepolisian Daerah Papua. Mereka menyadari, untuk memutus rantai penyelundupan ini, tidak cukup hanya operasi di laut. Ini misi nasional, butuh sinergi semua pihak, ujar Sopyan saat rapat koordinasi di Jayapura. Raden pun terus memberikan informasi terkini mengenai pergerakan KKB dan jaringan mereka di darat. Berkat keberanian dan pengorbanannya, beberapa lokasi persembunyian senjata dan gudang amunisi berhasil ditemukan dan dibongkar. Meski ancaman masih membayangi, ada secercah harapan. Masyarakat Papua yang lelah dengan konflik mulai membuka diri terhadap upaya pemerintah untuk mengakhiri kekerasan. Program pendekatan yang humanis dan dialog perdamaian mulai digalakan. Ibu Bungasari percaya, operasi ini bukan hanya tentang menangkap dan menghukum, tapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik untuk Papua dan Indonesia. Malam itu, ketika bintang-bintang berkelip di langit Papua, AKBP Sopyan kembali menatap peta operasi di layar. Rantai besar di laut dan darat perlahan mulai terputus. Namun ia tahu, ancaman masih ada di depan. Perang ini bukan hanya soal senjata, tapi soal tekad dan keberanian. Kita harus terus maju, ujarnya dengan nada penuh semangat. Setelah keberhasilan penyergapan MV Southern Star dan pengungkapan jaringan perdagangan senjata ilegal, tekanan terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua meningkat drastis. Namun, operasi belum selesai. Ancaman justru mulai bergeser, dari laut ke darat, ke jantung pegunungan Papua yang sulit dijangkau. Di sebuah pos operasi terpadu yang dibangun di tengah hutan Jayawijaya, Letkol Laut Iqbal Setiawan duduk bersama AKBP Sopyan dan Ibu Bungasari. Mereka memetakan strategi baru. Informasi terbaru dari informan, Raden, menunjukkan bahwa sejumlah besar senjata yang disita ternyata adalah suplai untuk persenjataan KKB yang tengah bersiap melakukan serangan besar-besaran di wilayah pegunungan. Iqbal membuka peta topografi Papua dan menunjuk titik koordinat persembunyian senjata dan markas KKB yang belum tersentuh. Kita harus melakukan penetrasi ke daerah-daerah ini, tapi medan sangat berat dan akses terbatas. Mereka punya keunggulan medan, ujar Iqbal tegas. Raden, yang selama ini berada di bawah perlindungan ketat, bersedia kembali berperan sebagai mata dan telinga intelijen di lapangan. Ia paham betul medan dan pola gerak KKB. Kalau kita bisa menyusup dan mengambil kendali atas jalur suplai mereka, kita bisa memutus kekuatan mereka secara signifikan, kata Raden dengan nada penuh tekad. Pasukan Kopaska TNI AL yang selama ini beroperasi di laut, kini juga dilatih untuk operasi darat dan pegunungan. Mereka berlatih bersama Densus 88 untuk adaptasi medan dan taktik tempur gerilya. Sementara itu, intelijen BIN juga mengirimkan tim penyusup yang ahli dalam pengintaian dan operasi rahasia. Saya tidak pernah membayangkan akan beroperasi di hutan Papua. Tapi demi negara, saya siap, ujar seorang anggota Kopaska yang mengikuti pelatihan fisik di dataran tinggi Jayawijaya. Informasi terbaru menyebutkan bahwa KKB juga menahan sejumlah warga sipil sebagai sandera untuk mengancam dan menghambat operasi keamanan. Ini menambah urgensi misi. Setiap detik sangat berarti. Kami harus bergerak cepat, kata Sopyan saat rapat terakhir sebelum operasi. Tim gabungan berangkat dari Jayapura menuju titik koordinat dengan menggunakan helikopter dan kendaraan darat. Begitu sampai di lokasi, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menembus hutan lebat, melewati jurang dan sungai berarus deras. Cuaca yang sering berubah, suhu dingin di malam hari, serta medan terjal, menambah tantangan fisik dan mental. Iqbal, dengan jiwa tempur yang tinggi, memimpin pasukan dari depan, memastikan tiap langkah terencana dan aman. Di tengah perjalanan, pasukan mendapat serangan mendadak dari kelompok KKB yang bersembunyi di balik pepohonan. Suara tembakan menggema di hutan, dan pertempuran kecil pun terjadi. Kita harus bertahan dan terus maju. Jangan beri mereka kesempatan untuk menguasai medan,
teriak Iqbal sambil mengatur posisi pasukan. Dengan taktik militer yang matang, pasukan berhasil menahan serangan dan membalas dengan terukur, memaksa KKB mundur ke daerah lebih dalam. Setelah pertempuran, tim menemukan sebuah gua yang dijaga ketat. Setelah pengintaian dan pengepungan, mereka berhasil masuk dan menemukan gudang besar berisi senjata yang lebih banyak dan canggih dibanding yang disita di kapal. Sopyan menginstruksikan agar semua senjata dan amunisi tersebut didata dan diamankan. Penemuan ini menjadi bukti kuat keterlibatan jaringan internasional dalam mendukung kelompok separatis. Tim juga berhasil menemukan beberapa warga sipil yang ditahan sebagai sandera, termasuk beberapa wanita dan anak-anak. Emosi campur aduk memenuhi hati semua yang terlibat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka bertahan di kondisi seperti itu, ujar seorang anggota Densus 88 sambil menolong sandera. Berita tentang keberhasilan operasi darat ini langsung disambut oleh pemerintah pusat dengan pernyataan tegas bahwa Indonesia tidak akan membiarkan gangguan keamanan dan pelanggaran kedaulatan. Menhan dan Kapolri memberikan dukungan penuh pada operasi lanjutan untuk memberantas jaringan KKB. Saat malam menyelimuti hutan Jayawijaya, Sopyan berdiri di pinggir kamp bersama Iqbal dan Bunga Sari. Mereka menatap langit yang gelap, penuh bintang. Ini adalah pertempuran yang panjang dan berat, tapi kita tidak akan mundur, kata Sopyan pelan. Iqbal menimpali, setiap langkah kita semakin dekat ke tujuan. Mereka akan tahu bahwa kita kuat dan tak gentar. Dan di balik keheningan itu, bayangan ancaman masih mengintai. Namun semangat dan tekad pasukan gabungan Densus 88, TNI, dan BIN menjadi benteng terakhir mempertahankan kedaulatan dan kedamaian di Papua. Setelah keberhasilan operasi penyergapan kapal MV Southern Star dan operasi darat di pegunungan Papua yang berhasil mengungkap gudang senjata KKB dan menyelamatkan sandera, suasana politik dan diplomasi internasional mulai memanas. Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas, namun respons keras dari Australia dan reaksi dunia internasional mulai berdatangan. Di Canberra, kantor Perdana Menteri Australia dipenuhi oleh tim penasihat dan pejabat terkait. Perdana Menteri segera menggelar konferensi pers yang menegaskan bahwa mereka menyesalkan tindakan Indonesia yang menyita kapal berbendera Australia, MV Southern Star, dan memusnahkan muatan senjata. Sebagai negara sahabat dan mitra strategis, kami mengecam tindakan sepihak yang merugikan perusahaan-perusahaan kami dan mengganggu hubungan bilateral, ujar Perdana Menteri Australia dengan nada serius. Namun, di balik pernyataan resmi itu, berbagai laporan media Australia mulai mengungkap fakta bahwa perusahaan persenjataan milik Jackson Pirch memang telah terlibat dalam pengiriman senjata ilegal ke wilayah konflik, termasuk Papua. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, isu ini segera menjadi bahan perdebatan sengit. Beberapa negara menyoroti pentingnya menghormati kedaulatan Indonesia, sementara yang lain menuduh Indonesia melakukan tindakan ekstrim yang dapat memperburuk situasi kemanusiaan. Lembaga-lembaga HAM dan organisasi internasional juga mulai mendesak transparansi dan penyelidikan lebih lanjut terkait operasi penegakan hukum ini. Menanggapi kritik dan tekanan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi di Jakarta. Kami menghormati kerjasama internasional, namun tidak akan pernah membiarkan kedaulatan negara kami dilanggar. Operasi ini merupakan tindakan sah demi menjaga keamanan dan ketertiban nasional, tegasnya di hadapan media. Di Indonesia, media massa dan publik menyambut baik keberhasilan operasi gabungan Densus 88, TNI, dan BIN. Narasi keberhasilan ini menjadi semangat nasionalisme dan dukungan besar terhadap aparat keamanan. Sementara di Australia dan beberapa negara barat, media justru mempertanyakan transparansi dan mendorong pemeriksaan atas perusahaan persenjataan yang diduga terlibat. Di tengah ketegangan, kedua negara mengirim delegasi tinggi untuk melakukan pertemuan bilateral. AKBP Sopyan dan Letkol Laut Iqbal diminta hadir sebagai saksi kunci dalam beberapa sesi penjelasan teknis terkait operasi. Pertemuan berlangsung dengan suasana tegang. Australia menuntut kompensasi atas kapal dan muatan yang disita, sementara Indonesia menuntut penjelasan dan penghentian kegiatan ilegal perusahaan persenjataan Australia. Sementara itu, di lapangan, Sopyan dan Iqbal terus fokus pada tugas mereka. Diplomasi bisa berlarut, tapi kita tidak boleh berhenti menjaga keamanan negara, kata Sopyan saat briefing pasukan. Iqbal menambahkan, medan masih berat, dan kita harus terus memantau setiap gerak-gerik yang mencurigakan di perairan dan daratan Papua. Dalam suasana penuh tekanan politik dan diplomasi, semangat para anggota Densus 88, Kopaska TNI AL, dan BIN tetap membara.
Mereka tahu bahwa di balik kerja keras mereka ada harapan besar untuk kedamaian di Papua dan penghormatan kedaulatan Indonesia. Di sebuah markas kecil di pegunungan, Raden terus memberikan informasi berharga, berhadapan dengan risiko besar dari kelompok KKB yang masih aktif. Meski ancaman dari luar dan dalam masih terus membayangi, langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Namun, konflik ini bukan hanya soal senjata dan operasi militer. Ada nilai-nilai kemanusiaan, diplomasi, dan kepentingan geopolitik yang terus bergulir di balik layar. Di akhir hari, ketika langit Papua mulai gelap, AKBP Sopyan duduk termenung. Ia mengerti bahwa perang ini tak hanya melawan senjata, tapi juga melawan arus politik dan diplomasi yang penuh intrik. Tugas kita belum selesai. Negara dan rakyat menunggu hasilnya, bisiknya pelan. Iqbal yang berada di sampingnya mengangguk mantap. Kita akan terus berjuang, sampai damai benar-benar datang. Setelah ketegangan diplomatik yang terjadi antara Indonesia dan Australia akibat operasi penyergapan kapal MV Southern Star, perhatian kini beralih pada pengungkapan lebih dalam mengenai perusahaan persenjataan Australia yang diduga terlibat dalam pengiriman senjata ilegal ke kelompok separatis bersenjata, KKB, di Papua. Kepala Intelijen BIN, Ibu Bungasari, memimpin tim investigasi khusus yang bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Badan Reserse Kriminal. Mereka menelusuri jejak digital dan finansial perusahaan persenjataan Jackson Pierce yang berbasis di Sydney, Australia. Ini bukan hanya soal pengiriman senjata, tapi jaringan perdagangan ilegal yang mungkin sudah berlangsung lama dan memiliki cabang di berbagai negara, ujar Bungasari dalam briefing tertutup. Setelah berminggu-minggu melakukan pengintaian, pengumpulan data, dan penyamaran, tim menemukan bukti keterlibatan beberapa individu di Australia dan Asia Tenggara yang menjadi broker dan perantara dalam perdagangan senjata ini. Dokumen rahasia yang berhasil disita dari kantor cabang perusahaan di Melbourne mengindikasikan bahwa senjata-senjata yang dikirim ke Papua bukan hanya untuk KKB, tetapi juga disuplai ke beberapa konflik di kawasan Asia Tenggara lainnya. AKBP Sopyan, yang kini semakin dekat dengan perkembangan kasus ini, memerintahkan operasi intelijen lintas negara bekerja sama dengan Interpol dan agen keamanan Australia yang independen. Namun, tantangan berat muncul ketika beberapa oknum di dalam pemerintahan Australia diduga memberikan perlindungan kepada perusahaan persenjataan tersebut. Ini menimbulkan dilema dan memperumit upaya penegakan hukum internasional. Sementara itu, Letkol Laut Iqbal Setiawan dan pasukannya tidak hanya bertugas di medan tempur. Mereka juga mengawasi pergerakan kapal-kapal kargo yang dicurigai beroperasi di perairan Indonesia, memastikan tidak ada lagi penyelundupan senjata lewat jalur laut. Iqbal berbicara dengan tegas dalam rapat koordinasi. Kita harus memastikan bahwa setiap titik masuk di perairan kita diawasi ketat. Jangan sampai ada lagi kapal-kapal seperti Southern Star yang lolos. Di Jakarta, Menteri Luar Negeri bekerja keras untuk menggalang dukungan diplomatik dari negara-negara sahabat guna menekan Australia agar melakukan investigasi dan bertanggung jawab atas perusahaan persenjataan yang melanggar hukum internasional. Ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi pelanggaran kedaulatan, kata Menlu dalam wawancara eksklusif. Namun, jaringan perdagangan senjata ini bukan tanpa perlawanan. Para broker gelap yang merasa terancam mulai melakukan manuver untuk menutupi jejak mereka, bahkan melancarkan serangan cyber dan kampanye disinformasi terhadap operasi penegakan hukum di Indonesia. Sebuah kelompok hacker internasional yang diduga berkaitan dengan jaringan ini melancarkan serangan siber terhadap sistem data BIN dan kepolisian, mencoba mencuri informasi rahasia operasi. Di tengah situasi yang makin pelik, Raden kembali menjadi tokoh kunci. Dengan pengalaman lapangan dan pengetahuan tentang modus operandi jaringan KKB dan perantara senjata, Raden membantu tim intelijen memetakan titik-titik penting dan mengidentifikasi jaringan perantara yang beroperasi di wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Tanpa informasi dari Raden, kita seperti berjalan dalam gelap, ujar Bungasari. AKBP Sopyan juga menghadapi tekanan internal dari pihak-pihak yang tidak ingin kasus ini terbuka lebar. Ada yang mencoba menghalangi penyidikan dengan alasan diplomasi, bisnis, dan kepentingan tertentu. Namun Sopyan tetap teguh. Keamanan bangsa tidak bisa ditawar. Kami akan berjuang sampai tuntas. Kopaska, Densus 88, dan BIN terus berkolaborasi secara intensif. Pelatihan dan persiapan operasi lanjutan di lapangan tetap berjalan, sambil menunggu hasil penyidikan dan tindakan hukum terhadap perusahaan persenjataan di Australia.
Iqbal menegaskan, ini bukan hanya soal senjata, tapi harga diri bangsa. Operasi melawan perdagangan senjata ilegal yang memasok kelompok KKB di Papua semakin rumit dan berlapis. Di balik layar diplomasi, perang informasi, dan konflik kepentingan, perjuangan aparat keamanan Indonesia tidak pernah berhenti. Narasi ini menunjukkan bahwa menjaga kedaulatan adalah tugas bersama yang memerlukan keberanian, ketegasan, dan kerjasama lintas sektor dan negara. Seiring meningkatnya tekanan terhadap jaringan perdagangan senjata ilegal, para pelaku mulai bergerak lebih agresif untuk melindungi bisnis gelap mereka. Kelompok KKB di Papua, yang mendapatkan suplai senjata dari perusahaan Australia, merespons dengan serangan-serangan balasan yang memicu ketegangan di lapangan. AKBP Sopyan bersama Letkol Laut Iqbal dan Kepala Intelijen BIN, Ibu Bungasari, berkoordinasi untuk mengantisipasi ancaman baru. Mereka membentuk satuan tugas gabungan yang terdiri dari Densus 88, Kopaska TNI AL, dan unit intelijen BIN yang bersiaga penuh di wilayah rawan konflik Papua. Keamanan tidak hanya soal reaktif, tapi juga preventif, kata Sopyan dalam briefing di Markas Operasi Jayapura. Iqbal menambahkan, kita harus siap menghadapi serangan balik KKB yang pasti akan semakin brutal. Dalam sebuah malam yang gelap di pegunungan, pasukan gabungan sedang berjaga di pos terdepan ketika terdengar suara tembakan. KKB melancarkan serangan mendadak dengan intensitas tinggi. Pertempuran sengit terjadi selama berjam-jam. Pasukan gabungan yang sudah berlatih disiplin berhasil menahan serangan, namun korban pun tidak bisa dihindari. Sopyan memimpin evakuasi korban sambil memastikan agar serangan tidak meluas. Kita harus tetap tenang dan fokus, ucapnya dengan suara tegas. Setelah pertempuran mereda, Ibu Bungasari mendapatkan kabar penting dari informan, Raden, yang berhasil menyusup ke jaringan KKB. Raden melaporkan adanya pergerakan senjata dan rencana serangan besar di wilayah yang lebih luas. Ini kesempatan kita untuk mematahkan jaringan mereka sekaligus, ujar Bungasari. Dengan data intelijen terbaru, pasukan gabungan merancang operasi penyergapan besar-besaran. Letkol Iqbal memimpin tim Kopaska untuk menyusup ke wilayah hutan yang menjadi markas KKB. Operasi berjalan dengan penuh ketelitian, memanfaatkan pengetahuan medan yang mendalam dan bantuan drone pengintai yang dikendalikan dari markas. Saat penyergapan berlangsung, pasukan menemukan gudang senjata dan sejumlah sandera yang berhasil diselamatkan. Dalam operasi tersebut, 25 anggota KKB berhasil ditangkap. Banyak di antara mereka yang memberikan pengakuan tentang sumber senjata yang berasal dari jaringan di Australia dan broker internasional. Sopyan memastikan bahwa bukti-bukti fisik, dokumen, dan pengakuan tahanan akan digunakan dalam proses hukum selanjutnya. Kabar keberhasilan operasi ini disambut hangat oleh publik Indonesia. Namun media internasional masih terus mengangkat isu diplomasi yang memanas antara Indonesia dan Australia. Beberapa media asing mencoba mengaitkan operasi ini dengan pelanggaran HAM, sebuah narasi yang coba dilawan habis-habisan oleh pemerintah Indonesia. Menlu Indonesia mengadakan pertemuan khusus dengan delegasi Australia untuk membahas langkah-langkah penyelesaian diplomatik dan penegakan hukum terhadap perusahaan persenjataan yang terlibat. Sementara itu, di lapangan, aparat keamanan tetap fokus menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat di Papua. Meski menghadapi berbagai tekanan, AKBP Sopyan, Letkol Iqbal, dan Ibu Bungasari tetap teguh dalam misi mereka. Ini adalah perjuangan kita bersama, untuk Indonesia yang damai dan berdaulat, kata Sopyan di akhir briefing. Di tengah hutan Papua yang sunyi, suara langkah pasukan yang bergerak diam-diam membawa harapan baru. Harapan bahwa keamanan dan kedamaian akan segera terwujud, meski perjuangan masih panjang dan penuh risiko. Setelah keberhasilan operasi penyergapan dan penangkapan puluhan anggota KKB di Papua, fokus kini beralih pada pengejaran dan penindakan terhadap jaringan broker senjata yang beroperasi di luar negeri, khususnya di Australia dan kawasan Asia Tenggara. Kasus ini tidak hanya menjadi masalah keamanan nasional, tapi juga melibatkan berbagai lembaga internasional yang turut mengawasi perdagangan senjata ilegal. AKBP Sopyan dan Kepala Intelijen BIN, Ibu Bungasari, secara intensif memimpin penyidikan atas peran perusahaan Jackson Pierce dan jaringan broker senjata yang selama ini menyuplai senjata ke KKB. Dalam sebuah rapat tertutup, Ibu Bungasari menyampaikan laporan. Kami menemukan beberapa nama broker yang beroperasi di Sydney dan Melbourne. Mereka menggunakan perusahaan Shell dan jaringan keuangan kompleks untuk menyamarkan transaksi ilegal ini. Indonesia berupaya membangun kerjasama erat dengan Interpol,
serta Badan Intelijen dan Kepolisian Australia yang independen dan bersih dari pengaruh politik. Densus 88 dan BIN menyiapkan tim khusus yang akan bekerja sama dengan aparat di Australia untuk melakukan penggerebekan terhadap markas-markas broker tersebut. Selain Australia, jaringan broker juga memiliki cabang di beberapa negara Asia Tenggara. Tim intelijen BIN dan Densus 88 bekerja sama dengan kepolisian negara-negara tersebut untuk melacak aliran senjata dan dana. Informasi yang didapat sangat krusial untuk mengungkap keseluruhan jaringan dan mencegah suplai senjata ilegal yang terus masuk ke Indonesia. Selama penyelidikan, sejumlah upaya sabotase dan intimidasi terjadi. Beberapa petugas keamanan menjadi target serangan cyber dan fisik yang terkoordinasi. Namun, Sopyan dan tim tetap fokus dan waspada. Mereka menyadari bahwa risiko dalam kasus ini sangat tinggi. Dalam operasi gabungan dengan kepolisian Australia, tim berhasil melakukan penggerebekan terhadap sebuah gudang senjata ilegal dan kantor pusat broker. Beberapa broker kunci berhasil ditangkap, dan sejumlah dokumen penting disita sebagai bukti kuat. Penggerebekan ini semakin memperkeruh hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Pemerintah Australia mulai memberikan tekanan kepada Indonesia untuk menghentikan operasi di wilayah mereka. Namun pemerintah Indonesia bersikeras bahwa penegakan hukum adalah hal yang tidak dapat ditawar demi menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Berita penangkapan dan pengungkapan jaringan broker senjata menjadi headline di berbagai media di Indonesia. Publik memberikan dukungan besar kepada aparat keamanan yang berani menindak jaringan kriminal lintas negara. Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Sopyan dan Bungasari mengevaluasi hasil operasi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya, termasuk memperketat pengawasan jalur laut dan darat serta peningkatan kerjasama internasional. Iqbal juga melaporkan perkembangan di lapangan yang menunjukkan masih adanya kelompok kecil KKB yang mencoba menghindar dari penangkapan. Penangkapan jaringan broker senjata adalah tonggak penting dalam memberantas perdagangan senjata ilegal yang membahayakan kedaulatan Indonesia. Namun perjuangan masih jauh dari selesai. Kerja sama lintas negara dan komitmen kuat dari aparat keamanan adalah kunci utama dalam menghadapi jaringan kriminal yang sangat licik ini. Pasca penggerebekan dan penangkapan jaringan broker senjata di Australia, konflik diplomatik antara Indonesia dan Australia semakin memanas. Pemerintah Australia melayangkan protes keras, menuduh Indonesia melanggar kedaulatan dan melakukan operasi tanpa koordinasi. Namun, di balik itu semua, Indonesia bertekad mempertahankan kedaulatan dan menegakkan hukum dengan strategi yang matang. Menlu Australia mengirim nota diplomatik yang menuntut agar Indonesia segera menghentikan operasi penegakan hukum di wilayah Australia dan mengembalikan dokumen serta barang bukti yang disita dalam penggerebekan. Surat tersebut juga menyebut bahwa operasi Indonesia dapat merusak hubungan bilateral dan kerjasama strategis kedua negara. Menteri Luar Negeri Indonesia dengan tegas membalas protes tersebut dalam konferensi pers di Jakarta. Kami menjalankan tugas untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tindakan ini adalah bagian dari upaya memberantas jaringan kriminal yang mengancam stabilitas nasional kami. Kami berharap Australia dapat memahami dan bekerja sama secara konstruktif. Meski ketegangan meningkat, kedua negara tetap membuka jalur dialog. Tim negosiasi dari kedua pemerintah bertemu secara rahasia untuk merumuskan penyelesaian yang mengedepankan penegakan hukum dan keamanan bersama. Ibu Bungasari turut hadir dalam diskusi teknis, memberikan masukan mengenai dampak keamanan dan strategi intelijen. Sementara itu, media di kedua negara saling berlomba mengangkat berita dengan sudut pandang yang berbeda. Di Indonesia, media menyoroti keberanian aparat dalam membongkar jaringan senjata ilegal dan menjaga kedaulatan. Sedangkan di Australia, beberapa media menyoroti tuduhan pelanggaran prosedur dan hak asasi. Beberapa negara dan organisasi internasional mulai mengamati ketegangan ini dengan cermat. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat untuk membahas perdagangan senjata ilegal dan implikasinya terhadap stabilitas regional. Di balik layar, AKBP Sopyan dan Letkol Iqbal menyusun strategi operasi lanjutan yang tidak hanya fokus pada penyergapan, tapi juga menghentikan aliran dana dan memperkuat pengawasan perbatasan laut. Mereka berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memperketat pengawasan pelabuhan dan jalur masuk yang rawan. Indonesia juga memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk menanggulangi perdagangan senjata ilegal dan kelompok separatis. Melalui Forum Keamanan Regional, Indonesia mengajak negara tetangga untuk meningkatkan patroli bersama dan berbagi intelijen. Di tengah upaya diplomasi,
Muncul ancaman baru dari kelompok kriminal yang mencoba memanfaatkan situasi untuk meningkatkan aktivitasnya, termasuk serangan terhadap aparat dan sabotase. Sopyan menegaskan, kami harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Raden tetap menjadi kunci dalam operasi intelijen, membantu mengungkap pola komunikasi dan pergerakan kelompok kriminal. Informasi dari lapangan sangat membantu dalam merancang operasi yang efektif. Ketegangan diplomatik yang meningkat menjadi ujian besar bagi hubungan Indonesia dan Australia. Namun, komitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama. Perjuangan melawan perdagangan senjata ilegal terus berlanjut, menuntut kerjasama, strategi, dan keberanian yang tidak pernah surut. Ketegangan di wilayah Papua makin memuncak. Setelah kegagalan besar dalam mendapatkan suplai senjata ilegal, kelompok KKB yang mulai terdesak melancarkan serangan terkoordinasi yang menargetkan pos-pos keamanan dan pemukiman penduduk. Situasi menjadi sangat genting dan menguji kesiapan pasukan gabungan TNI Polri di lapangan. Pada suatu malam yang gelap, kelompok KKB melancarkan serangan simultan di 3 pos keamanan berbeda yang berada di perbatasan antara distrik Puncak dan Enduga, wilayah yang selama ini menjadi titik panas konflik. Letkol Laut Iqbal yang tengah memimpin pasukan di distrik Puncak langsung memerintahkan pasukannya untuk siaga dan mengatur pertahanan secara strategis. Kita harus menjaga posisi ini dengan segala cara, tegasnya di radio komunikasi. Serangan berlangsung sengit selama berjam-jam dengan intensitas tembakan yang tinggi dan penggunaan granat tangan. Pasukan gabungan berhasil menahan serangan, meski beberapa personel mengalami luka-luka. Menyadari potensi kerusakan yang lebih besar, AKBP Sopyan menginstruksikan evakuasi warga sipil dari daerah konflik ke tempat yang lebih aman. Kami harus melindungi warga tanpa mengabaikan tugas utama menjaga keamanan, ujarnya kepada tim. Tim SAR dan relawan juga dikerahkan untuk membantu evakuasi dan memberikan bantuan medis bagi yang terdampak. Informan Raden kembali memberikan informasi penting mengenai lokasi persembunyian KKB yang baru, termasuk kemungkinan adanya gudang senjata dan logistik yang belum terdeteksi. Bunga Sari dan timnya bekerja siang malam untuk memverifikasi informasi tersebut dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan drone pengintai. Dengan data intelijen terbaru, Letkol Iqbal memimpin operasi balasan yang terencana ke markas utama KKB di wilayah pegunungan. Pasukan Kopaska bersama Densus 88 menyusup melalui jalur sulit untuk melakukan penyergapan. Pertempuran sengit kembali terjadi, namun dengan keunggulan strategi dan persenjataan modern, pasukan gabungan berhasil menangkap beberapa pimpinan KKB dan menyita sejumlah besar amunisi. Selain operasi militer, pemerintah daerah bekerja sama dengan tokoh adat dan masyarakat lokal untuk mengurangi dukungan kepada kelompok KKB. Program sosialisasi dan pembangunan fasilitas umum digencarkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan kelompok separatis agar kehilangan basis massa. Serangan terkoordinasi ini juga menambah tekanan diplomatik terhadap pemerintah Indonesia, terutama dari pihak Australia yang terus mengkritik langkah penegakan hukum. Namun Menlu Indonesia tetap pada sikap tegas bahwa keamanan dan kedaulatan negara adalah hal utama yang harus dijaga. Di tengah kondisi medan yang sulit dan risiko tinggi, semangat juang pasukan gabungan tetap tinggi. AKBP Sopyan mengunjungi langsung pasukan di lapangan untuk memberikan motivasi. Kalian adalah pahlawan yang menjaga keutuhan bangsa, katanya dengan penuh semangat. Serangan balasan KKB yang brutal memperlihatkan bahwa ancaman terhadap stabilitas Papua belum berakhir. Namun kerja keras dan strategi matang dari TNI Polri bersama intelijen dan masyarakat lokal memberikan harapan bahwa perdamaian akan segera terwujud. Pertempuran untuk menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia terus berlanjut dengan segala tantangannya. Setelah serangkaian operasi gabungan yang penuh risiko dan ketegangan, akhirnya babak akhir dari operasi penegakan hukum dan pemberantasan jaringan senjata ilegal serta kelompok KKB di Papua tiba. Semua pihak yang terlibat dalam penyelundupan senjata berhasil ditangkap dan diadili, memberikan harapan baru bagi stabilitas dan keamanan wilayah. Proses hukum berjalan dengan cepat dan transparan. Pengadilan Negeri di Jayapura menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 40 anggota KKB yang tertangkap dalam operasi penyergapan kapal kargo MV Southern Star dan operasi-operasi lanjutan di lapangan. Vonis ini menjadi bukti tegas bahwa negara tidak akan mentolerir tindakan kriminal dan separatisme yang mengancam keutuhan NKRI. Sebagai simbol penegakan hukum, kapal kargo asal Australia yang terbukti membawa senjata ilegal disita dan dimusnahkan di Pelabuhan Jayapura. Upacara pemusnahan dilakukan secara terbuka dengan pengawasan aparat keamanan dan media.
Langkah ini memicu reaksi keras dari pemerintah Australia, yang menilai tindakan Indonesia sebagai provokasi dan pelanggaran hak kepemilikan. Pemerintah Australia mengirim nota protes resmi dan mendesak agar kapal beserta barang bukti dikembalikan. Namun Indonesia berdiri teguh pada keputusan hukum yang diambil. Di sisi lain, dunia internasional mulai memberikan sorotan kritis terhadap perusahaan persenjataan Australia yang terlibat dalam penyelundupan senjata ke kelompok bersenjata di negara lain. Menlu Indonesia mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan delegasi Australia untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur diplomatik. Indonesia menegaskan perlunya pengawasan ketat dan regulasi perdagangan senjata internasional agar kejadian serupa tidak terulang. AKBP Sopyan, Letkol Laut Iqbal, dan Ibu Bungasari menerima penghargaan atas keberhasilan operasi yang sangat strategis dan berani ini. Mereka diakui sebagai pahlawan yang menjaga keutuhan dan keamanan negara. Sementara Raden, informan kunci, diberikan perlindungan khusus karena perannya yang sangat vital dalam menggagalkan perdagangan senjata ilegal. Dengan keamanan yang mulai kondusif, pemerintah daerah bersama tokoh adat mulai merancang program pembangunan dan rekonsiliasi sosial. Masyarakat diajak untuk bersatu membangun masa depan yang damai dan sejahtera, menjauhkan diri dari pengaruh kelompok bersenjata. Kisah nyata ini mengajarkan kita bahwa menjaga kedaulatan dan keamanan negara adalah perjuangan bersama yang membutuhkan keberanian, kerjasama, dan strategi yang matang. Operasi rahasia yang dipimpin oleh Densus 88 dan pasukan TNI Polri bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga tentang harapan dan masa depan bangsa yang lebih baik.